Ketika para sufi menyaksikan kemahabesaran Allah, kemahaagungan Allah, kemahasempurnaan Allah, dan seterusnya, mereka melihat kesempurnaan itu ada pada Nabi Muhammad SAW. Mereka menyaksikannya melalui Nabi Muhammad sebagai manusia yang terpilih, sebagai insan akmal yang paling sempurna. Nah, ini terus kemudian nggak boleh salah. Nabi tetap Nabi. Nabi bukan Tuhan. Nabi memantulkan cahaya Tuhan, nur Allah. Dari situlah kemudian apa yang diperbuat oleh Nabi, seluruh tindakan Nabi, ucapannya, diamnya, geraknya, ini yang kemudian kita sebagai umatnya harus mencontoh, meniru, mensuri tauladani, dan mencintai. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini penting sekali untuk kita pahami bersama bahwa kita semua pasti berharap dari waktu ke waktu syahadat kita tidak hanya berhenti di lisan. Ikrar kesaksian kita tidak hanya ya sekedar ucapan. Maka mari kita terus belajar membersihkan hati kita, mensucikan hati kita, membersihkan jiwa kita, dan terus-menerus menghubungkan rohani kita kepada Nur Muhammad melalui pewaris sejatinya. Kalau di zaman sekarang, proses tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa, tathhirul qalb, tasfiyatul qalb, mensucikan dan membeningkan hati. Ini harus terus dilakukan. Sambil terus meningkatkan keterhubungan hati kita ke rohani guru mursyid, ke rohani waliyan mursyida. Nah, ketika itu sudah bening dan terhubung, ketika itulah kemudian kita bisa menyaksikan perbuatan Allah. Kita bisa menyaksikan asma indah Allah dan seterusnya. Ya. Kesaksian Allah atas keesaannya ini adalah tajalli dzatiyah. Tajalli dzatiyah itu pernyataan ya tentang hakikat keberadaan Allah yang sempurna dan realitas kehadirannya di alam semesta. Gini, tajalli dzatiyah. Jadi Allah bersaksi atas keesaan dirinya. Ini disebut tajalli dzatiyah. Nah, tajalli dzatiyah itu mata batin seorang sufi senantiasa melihat wujud Allah, keberadaan Allah. Kemudian realitas kehadiran Allah di alam semesta ini. Mata batin para sufi itu tidak pernah tidak menyaksikan Allah, tidak menyaksikan keberadaan Allah,
Tidak pernah mata batinnya itu tidak menyaksikan kemahahadiran Allah. Allah senantiasa hadir. Allah wajibul wujud. Terus ada. Tidak pernah hilang dari pandangan para sufi. Itu mananya. Nah, ini jangan kemudian akal pikiran mengembara kemana-mana. Cara Allah menyatakan keesaannya ini melalui seluruh ciptaan, melalui seluruh makhluk. Penciptaan makhluk itu menunjukkan kesaksian Allah atas keesaannya. Pengaturan Allah atas makhluk ini juga menunjukkan kesaksian Allah atas keesaannya. Keteraturan alam semesta ini juga menunjukkan itu. Makanya kesaksian ini ya hanya bisa disaksikan oleh hati as-safa. Hati yang telah bening, hati yang telah jernih, hati yang telah suci. Dan hati tersebut senantiasa tersambung ke Nur Muhammad. Itu. Makanya kalau para sufi itu sering gini. Kalau hanya mengucapkan Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dia Allah, itu Maha Esa. Semua orang bisa mengatakan itu. Allah Maha Esa. Allah Maha Tunggal. Semua orang bisa mengatakan itu. Tapi belum menyaksikan keesaan Allah. Ya karena tadi, yang benar-benar telah menyaksikan keesaan Allah adalah mereka yang sudah bersih hatinya dari selain Allah. Yang senantiasa hatinya tersambung kepada cahaya kenabian, Nur Muhammad. Kalau sudah begitu, ia tidak hanya tahu bahwa Allah itu Maha Esa. Kalau kita kan taunya Allah itu Maha Esa, ya mungkin karena kita membaca atau karena kecerdasan kita. Iya ya, seandainya terus kemudian Allah itu tidak Maha Esa, terus ada Tuhan dua, nggak bakal wujud dunia ini. Pasti rusak. Ya itu kan akal. Nah, para sufi ini menyaksikan kemahaesaan Allah. Dia tidak hanya tahu Allah itu Maha Esa, sekaligus ia menyaksikannya dalam hidupnya. Ia menyaksikannya dalam kesehariannya. Ia merasakan kehadiran Allah selalu. Ia senantiasa melihat Allah pada segala sesuatu. Hatinya tidak pernah musyahadah. Dari sinilah kemudian para sufi terus menaik kesaksiannya. Maka bagi mereka, bagi kaum sufi yang sejatinya menyaksikan itu hanya Allah. Allah lah yang menyaksikan dirinya sendiri melalui makhluk. Bukan makhluk mampu menyaksikan keesaan Allah. Allah sendiri yang menyaksikan dirinya sendiri melalui makhluk. Menyaksikan keesaannya melalui makhluk. Nah, dari sinilah ketika seorang hamba
diberi anugerah besar ini, hatinya menjadi tempat tajalli Allah. Hatinya menjadi tempat penampakan Allah. Ini enak untuk memahami perkataan-perkataan kaum sufi yang itu diambil dari sabda Nabi. Nabi pernah bersabda, yang intinya begini: beruntunglah orang yang melihat Allah ketika ia melihat aku. Begitu kata Nabi. Begitu juga dengan para walian mursyidah. Beruntunglah murid yang bisa melihat Nabi Muhammad ketika ia melihat gurunya. Ini murni anugerah. Bukan karena ia layak. Ya karena memang Allah berkehendak bertajalli kepada orang tersebut. Allah berkehendak untuk menampakkan dirinya melalui orang tersebut, melalui makhluk. Ya, yang paling sempurna sekali lagi ya hanya Nabi kita Muhammad. Kemudian era setelahnya ya para pewaris sejatinya. Jadi kita bisa menjadi tahu, bisa kita koreksi seperti apa ketauhidan kita. Sudahkah benar-benar bertauhid atau belum? Harus. Terus kita belajar dan belajar. Tauhid yang hakiki itu adalah cahaya Allah yang memancar dalam hati seseorang. Jadi bukan hasil logika. Ya. Tauhid yang hakiki itu hidup di dalam hati. Disaksikan secara batin. Hatinya terus hidup. Batinnya terus menyaksikan. Menyaksikan apa? Hatinya tidak pernah menyaksikan keberadaan selain wujud Allah. Karena yang ada ya hanya Allah. Hatinya terus-menerus menyaksikan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini hanyalah cermin yang memantulkan keesaan Allah. Jadi hati mereka yang telah benar ketauhidannya, telah hakiki tauhidnya, ini senantiasa melihat wujud Allah di dalam keberadaan segala sesuatu. Senantiasa menyaksikan keesaan Allah pada segala sesuatu. Karena segala sesuatu itu hanyalah cermin. Jadi pandangan rohaninya, mata batinnya hanya tertuju kepada Allah Al-Haq. Nah ini, kalau kita tahu istilah-istilah, ya ini musyahadah itu ini. Jadi yang pertama, batiniyahnya, ruhaninya, sudah tidak lagi melihat keberadaan segala sesuatu. Karena keberadaan segala sesuatu, makhluk ini, keberadaannya majas, pinjaman, bukan keberadaan asli. Hatinya senantiasa melihat wujud Allah. Inilah kalau yang terus
lagukan, yang menjadi lagu yang ya harus terus-menerus disuarakan itu ya maujud itu. Ini agar rohani kita terus-menerus melihat yang hanyalah Allah. Tidak ada wujud selain wujud Allah. Ini gak apa-apa, di kesempatan ini ya mari kita baca bersama-sama. Ya mawjud wajibal wujud, ma'bud wahidun wadud hayyun la yamut, Zul jalal daimun nawal, Allah Zul jalal daimun nawal. Ya mawjud wajibal wujud, ya ma'bud hayyun la yamut, Dzul jalal wa imun nawal, Allah Dzul jalal daimun nawal. Ini kita terus belajar ketika menyuarakan, fokus pikiran kita, fokus hati kita, rasa hati kita, kita sertakan. Agar dengan harapan mata batin kita tidak lagi melihat seluruh keberadaan ini sebagai ada, tapi melihat apa yang ada ini atau yang dilihat hanyalah wujud Allah. Ini kalau seringkali gini, seringkali seseorang bisa menyaksikan sifat wujud Allah, sifat wajib yang pertama, sifat nafsiyah ini, ya ketika kondisi yang luar biasa, ketika mengalami musibah bala yang luar biasa. Nah, ya bukan berarti terus kemudian kita berharap mendapatkan musibah bala itu, tapi kita berlatih, kita terus belajar bagaimana agar mata batin kita, ruhani kita hanya menyaksikan wujud Allah, keberadaan Allah. Mata lahir melihat apa yang ada, apa yang tampak. Nah, sehingga dari situ segala apa yang ada ini hanyalah pantulan, cermin. Cermin itu gambar yang ada di cermin, itu bukan gambar asli. Kita bercermin, ya. Sampean bercermin. Sampean di cermin itu melihat satu sosok. Nah, sosok gambar yang ada di cermin itu bukan gambar asli. Dia memantulkan saja. Bisa dipahami ya. Nah, seperti itu keberadaan alam semesta ini, memantulkan keesaan Allah. Nah, jadilah kemudian ya, yang harus terus kita latih, bagaimana agar pandangan rohani kita senantiasa hanya tertuju kepada Al-Haq. Ini sambil belajar, kita ikrar ilahi anta maksudi. Duh Gusti, panjenenganlah ingkang kula tuju. Wahai Tuhan, Engkaulah tujuan hidupku.
Ini kemudian benar-benar Allah dijadikan tujuan. Nah, ketika terus-menerus itu kita lakukan dan kita sudah bisa itu, yaitu musyahadah. Menyaksikan kehadiran Allah, menyaksikan ya keberadaan Allah dan kehadirannya di hati, di batin atau dalam batinnya. Dari sinilah penyaksian tertinggi itu adalah ya Allah menyaksikan dirinya sendiri. Kemudian makhluk menyaksikan Allah, menyaksikan keesaannya melalui tajalli sifat, asma dan af'alnya. Sekali lagi, sosok wujud yang paling sempurna tajalli, dijadikan tajalli. Allah mentajalikan dirinya kepada makhluk. Dan makhluk yang paling sempurna menangkap tajalli Allah adalah junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Ya, saya lanjutkan sedikit lagi. Wa ma yastahiquhu minas sifatil aliyah. Kalimat ini menunjukkan bahwa yang layak dan berhak disifati dengan segala kesempurnaan itu hanya Allah. Allah memiliki sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat. Semuanya sempurna. Nah, sifat-sifat Allah ini sebagai jalan mengenal Allah. Tadi sudah disampaikan bahwa seluruh keberadaan makhluk ini adalah cermin dari sifat, asma, dan perbuatan Allah. Contohnya gini, ketika kita melihat keindahan gunung, melihat pemandangan yang indah, menakjubkan, yang dijadikan destinasi wisata itu. Ini mata batin orang yang telah bening dan tersambung ke Nur Muhammad. Mata batinnya melihat sifat maha indah Allah, sifat jamaliyat. Kalau kita kan masih melihat dengan mata zahir kita, indahnya gunung itu, bagusnya pemandangan itu, dan seterusnya. Belum sampai ke tataran rohani yang menyaksikan. Paling banter akal kita, logika kita. Ya. Untuk melihat, ya, untuk mengetahui sifat-sifat maha indah Allah, sifat jamaliyat itu, ya melalui itu. Sekali lagi melihatnya dengan pandangan rohani. Apapun lah. Misalkan bentuk kasih sayang seorang ibu ke anak. Orang yang telah benar syahadatnya, ini melihat tajalli dari nama, sifat, maha kasihnya Allah di kasih sayang seorang ibu kepada anak. Mata batinnya melihat. Ya tadi, tidak hanya melihat, ia tahu, ia pun merasakan, ia mengalami, dan seterusnya. Nah, sifat kasih sayang seorang ibu kepada anak
sifat atau keindahan alam semesta ini yang menunjukkan kemahaindahan Allah, sifat jamaliyat Allah. Ini jangan kemudian itu Allah, bukan. Itu semua tidak identik dengan Allah. Itu hanya pantulan dari keagungan Allah, kemahabesaran Allah, kesempurnaan Allah. Jadi ini harus dipahami bahwa segala sifat kesempurnaan, segala sifat keagungan, kebesaran, ini mutlak hanya milik Allah. Ya. Allah segala sifatnya itu serba maha, maha sempurna. Misalkan taunya Allah, sifat maha taunya Allah ini sempurna dan serba maha. Sebaliknya, sifat taunya makhluk ini serba terbatas. Nah, apalagi taunya makhluk ini itu pantulan dari sifat Allah yang maha tahu, sifat al-alim atau asma al-alim. Kita tahu karena kita belajar, karena kita membaca dan seterusnya. Rasa tahu kita itu, pengetahuan kita itu sangat terbatas. Nah, pengetahuan kita itu dari atau pantulan dari sifat al-alim. Ya, misalnya seperti itu. Kita diberikan daya dan kekuatan fisik kita. Atau kekuatan jiwa kita lah. Kekuatan kita itu pantulan dari sifat atau asma Allah al-Qawi. Misalkan begitu. Kita diberi hidup. Saat ini kita hidup. Nah, rasa hidup ini loh. Kita merasa hidup ini. Ini kita tidak hidup sendiri. Ini pantulan dari asma atau asma Allah al-Hayy. Begitu seterusnya. Hanya jangan kemudian merasa itu milik kita. Karena itu bersifat pinjaman. Majazi itu pinjaman, itu relatif. Itu bukan milik kita. Dari sinilah kemudian sang penempuh jalan spiritual, seorang salik, ia akan terus-menerus berusaha untuk bertaholli. Taholli itu mengosongkan batiniahnya dari segala sifat-sifat buruk. Mengosongkan batiniahnya dari pengakuan. Mengaku merasa memiliki. Mengaku merasa punya sifat baik. Sifat terpuji dan seterusnya. Ini harus dikosongkan, harus dihilangkan, harus dibersihkan dari hati kita masing-masing. Jadi, apa upaya yang harus dilakukan untuk itu semua? Kosongkan hati kita dari sifat-sifat buruk, sifat-sifat tercela. Kosongkan hati kita dari merasa mengaku, dari merasa memiliki sifat-sifat baik. Sampai kemudian ya kita ini lebur, fana. Kalau hati kita sudah kosong dari rasa-rasa itu tadi, kita memahami bahwa tahu kita itu bukan milik kita, itu taunya Allah. Perbuatan baik kita itu bukan perbuatan kita, tapi itu milik Allah. Amal ibadah kita itu bukan milik kita, itu milik Allah.
Nah, yang dibersihkan adalah rasa memiliki amal baik. Melihat dirinya baik. Melihat dirinya punya amal baik. Itu yang dibersihkan. Bukan nanti nek kecerdasan itu CJ. Kok sing diresiki iku wis nek ngono gak amal baik, wis gak salat, gak ngaji, gak taek, gak sembarang. Nah, ini kecerdasan. Terus beramal sampai kemudian rasa itu amal kita, perbuatan baik kita dan seterusnya itu kosong dari hati kita, bersih. Hati kita tidak ada pengakuan-pengakuan itu. Kemudian terus menerus berusaha sampai di rohani kita, ego kita, nah ego lebur, fana. Ini fana sifat. Ego dan rasa memiliki, rasa ya tadi ini sirna. Jadi seperti itu proses yang harus ditempuh oleh para penempuh spiritual, oleh seorang salik, yang ini harus terus diingat bahwa proses kita, upaya kita adalah bagaimana kita membersihkan hati kita, membeningkan hati kita, mensucikan hati kita, mengosongkan hati dari berbagai sifat tercela. Kemudian mengosongkan hati dari rasa memiliki, mengosongkan hati dari pengakuan-pengakuan yang itu bukan milik kita. Sampai kemudian lenyap kedirian kita. Yang lenyap itu ego kita. Yang lenyap itu rasa memiliki kita. Rasa hebat kita. Dan seterusnya, dan seterusnya. Mudah-mudahan sedikit dari materi kita ini sebenarnya ingin dilanjutkan kepada kadzalika nasyhadu li sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi risalah. Ini belum sampai kepada syahadat Rasul. Jadi syahadat itu ada dua, syahadat uluhiyah. Kalau tadi disebut syahadatul haq lil haq atau syahadat ilahiyah. Ini di pertemuan berikutnya kita membahas tentang syahadatul Rasul. Seperti itu ketika nanti kita para sufi ini bersaksi atas kerasulan Nabi Muhammad. Sebagaimana mereka bersaksi atas keesaan Allah, seperti itu nanti mereka bersaksi atas kerasulan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur sehingga terus-menerus bisa mengisi umur yang panjang ini untuk menambah poin-poin yang mendekatkan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang menguatkan mahabbat dan ma'rifat kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kekasih-kekasih Allah. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muridin as-sadiqin was-salikin al-asyikin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi salihin al-muslihin wa minal awliya'il amilin wa minal ulama'ir rabbaniyin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.